Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya yang sudah komen, like, dan juga share. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini saya ingin mengisahkan cerita yang datangnya dari Mbak Lili, yaitu narasumber yang menceritakan kisah kakak perempuan, kakak kandungnya yang meninggal secara tidak wajar, yang secara pengetahuan dari Mbak Lili ini, menurut keluarga besarnya, kematian kakaknya ini disebabkan oleh ulah dari kelakuan suaminya yang diduga oleh Mbak Lili ini kakak iparnya, yaitu suami dari kakak perempuannya, melakukan ritual-ritual pesugihan. Nah, untuk lebih jelas ceritanya, awal ceritanya sebut saja namanya Mbak Widi. Mbak Widi ikut suaminya, yaitu Mas Pur, kurang lebih hampir 12 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak. Keluarga Mbak Widi dan Mas Pur terbilang keluarga yang harmonis yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Mbak Widi yang mengurus kedua anaknya, sementara Mas Pur, yaitu suaminya, bekerja dulunya itu sebagai pelayan di sebuah restoran. Tapi setelah kelahiran anak kedua, tepatnya di tahun 2000-an, kebutuhan keluarga dari Mas Pur dan Mbak Widi ini yang membuat Mas Pur itu berencana untuk membuka warung makan secara sendiri di sebuah pinggiran jalan raya. Keinginan Mas Pur didukung oleh istrinya, yaitu kakak narasumber, yaitu Mbak Widi, lewat berbekal modal yang sudah ditabung bertahun-tahun. Mas Pur dan Mbak Widi ini mampu menyewa sebuah lahan kosong yang dibangun untuk rumah makan di pinggir jalan Pantura. Keadaan warung makan yang dia pilih terbilang sangat strategis, dengan lahan parkir yang cukup, dengan menu makanan yang sudah dikelola oleh suaminya, yaitu Mas Pur. Ini menjamin kalau warung makannya itu akan mendapatkan keuntungan besar, karena menu makannya tidak kalah hebat dengan menu-menu di restoran saat Mas Pur ini bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran rumah makan ternama. Tapi apa yang diinginkan Mas Pur sama Mbak Widi, kenyataannya itu tidak seperti yang dia rencanakan. Minggu pertama sampai 1 bulan, hanya beberapa mobil dan beberapa truk yang mampir di warung makannya. Dan ini benar-benar membuat Mas Pur dan Mbak Widi merasa kalau warung makannya itu mungkin belum dikenal, karena hasilnya memang belum bisa dibilang berhasil. Hasilnya sama sekali hanya cukup untuk menutup modal menu makannya saja. Dan selama 1 bulan itu, menurut narasumber yang diceritakan oleh kakaknya, yaitu almarhum Mbak Widi, yang diceritakan kakaknya, yaitu Mbak Widi, kalau warung makan yang dikelola oleh suaminya dan dirinya, yaitu Mbak Widi, itu memang baru awal. Dan itu wajar-wajar saja kalau selama 1 bulan itu kurang laku. 1 bulan pertama mereka mencoba bersabar, melewati fase kedua, bulan kedua, bulan ketiga, dan selama hampir setengah tahun warung makannya ini belum bisa dibilang berhasil, dan hanya bisa dihitung setiap harinya
itu hanya beberapa mobil dan truk ataupun pengendara yang mampir di rumah makan milik pemasmur ini. Nah, satu ketika Mbak Widi ini cerita ke Mbak Lili dan juga ke keluarganya kalau usaha warung makan milik suaminya yaitu Mas Pur ini keadaannya tidak seberuntung seperti warung makan yang lainnya, dan lewat keluarganya Mbak Widi disarankan untuk berusaha memperbaiki warung makan dengan cara kebersihannya, dengan cara memberi menu makanan yang lebih diinginkan para pengendara di Jalan Pantura itu. Dan apa yang disarankan oleh keluarganya Mbak Widi itu dilakukan oleh Mbak Widi dan Mas Pur. Tapi kenyataannya 2 bulan setelah mendapatkan saran itu, hasilnya tetap saja tidak lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Keadaan seperti itu jelas membuat perekonomian Mas Pur, Mbak Widi dan juga kedua anaknya ini benar-benar tidak stabil. Nah, kehadiran anak kedua yang beranjak ke sekolah dasar ini yang membuat Mbak Widi, Mbak Pur, yang membuat Mbak Widi dan Mas Pur itu benar-benar harus mencari keuntungan lebih agar kebutuhan keluarganya bisa tercukupi. Karena selama 12 tahun keluarga dari Mbak Widi dan juga Mas Pur itu keadaannya masih biasa-biasa saja. Nah, setelah anaknya ini masuk SD, rumah makan yang dikelolanya ini tidak kunjung membaik. Mbak Widi entah dari mana asal usulnya rumah makannya itu tiba-tiba seperti banyak yang datang. Menurut Mbak Lili, narasumber, apa yang dilakukan Mbak Widi dengan rumah makannya, menurut Mbak Lili itu wajar-wajar saja kalau selama 1 tahun pertama warung makannya kurang laris mungkin belum dikenal. Tapi setelah 1 tahun dilewati, rumah makan milik Mas Pur dan juga Mbak Widi itu dikenal oleh banyak pengendara. Dan setiap harinya itu semakin banyak saja yang datang. Dan ini benar-benar membuat perekonomian, pendapatan dari Mas Pur dan Mbak Widi itu benar-benar sangat membantu keluarganya. Dan bukan hanya keluarganya saja, tapi untuk keluarga dari Mbak Widi dan juga keluarga Mas Pur. Itu yang diceritakan narasumber sebelum kejadian, yaitu musibah yang menimpa kakak kandungnya yaitu Mbak Widi. Bulan pertama, bulan kedua, hampir setengah tahun usaha yang dikelola warung makannya Mbak Widi dan juga suaminya Mas Pur itu berkembang sangat pesat. Warung makan yang tadinya berukuran sederhana, warung makan yang tadinya luasnya tidak, warung makan yang bangunannya tadinya tidak seberapa, warung makan yang bangunannya luasnya tidak seberapa, dan juga warung makan itu letaknya milik dari orang lain, tapi dari hasil itu mampu dibeli oleh Mas Pur. Dan belinya tanah itu pun juga sangat luas, dan hasil dari apa yang sudah didapatkan dari rumah makan itu, lahan parkir diperlebar, rumah makannya diperluas, dan bahkan menggunakan banyak para pekerja untuk mengelola warung makan yang sudah dikenal di antara jalan raya, yaitu rumah makan Mas Pur. Rumah makan yang letaknya di pinggir jalan raya dan juga lahan parkirnya sangat luas ini jelas membuat banyak orang yang mampir dan singgah untuk istirahat di rumah makannya Mas Pur. Dan ini benar-benar membuat keuntungan untuk keluarganya Mas Pur dan Mbak Widi. Dan bukan hanya lahan yang sudah dibeli, dan Mbak Widi pun mampu membangun rumah yang baru, sementara rumah yang lama itu dijual begitu saja setelah rumah yang dia bangun dengan rumah 2 lantai yang sangat luas dibangun
dan digunakan untuk masbur sekeluarga. Jadi rumah yang lama itu sempat dijual, dan ini pun jelas membuat narasumber yaitu Mbak Lili merasa senang karena salah satu dari keluarganya itu sudah menjadi orang sukses. Tapi kesuksesan dari Mbak Widi ternyata yang dilakukan oleh suaminya itu benar-benar membuat bertanya-tanya kesuksesannya Mbak Widi, yaitu rumah makan suaminya. Ini yang membuat pertanyaan orang-orang sekitar tempat tinggal Mas Pur. Ya dikarenakan warung makan yang belum usianya 2 tahun sudah mampu beli tanah, sudah mampu membangun rumah 2 lantai, membeli aset-aset yang lain berupa mobil. Ini benar-benar seperti tidak masuk akal, karena 1 tahun awal warung makannya sepi, tapi beranjak ke 2 tahun itu bisa pesat begitu saja. Ini ada apa? Dan yang lebih mengejutkan dan yang membuat tanda tanya para warga sekitar tentang apa yang dilakukan oleh Mas Pur, yaitu suaminya Mbak Widi, itu setiap Jumat Kliwon rumah makannya itu selalu ditutup lebih dini. Kira-kira habis sholat maghrib itu sudah tutup. Tidak seperti biasanya, tapi kalau malam selain malam Jumat Kliwon itu selalu buka hampir sampai 24 jam. Tapi kenapa di setiap malam Jumat Kliwon itu selalu tutup? Nah, menurut cerita warga yang disampaikan ke narasumber, kalau rumah makan milik kakak iparnya Mbak Lili malam itu digunakan untuk ritual-ritual tertentu dengan cara memberi sesaji di belakang warung makannya milik Mas Pur. Dan itu diceritakan oleh beberapa warga yang tidak sengaja melihat dan menyaksikan kalau Mas Pur itu sedang membakar kemenyan dan seakan-akan sedang memberikan sesaji dan menyembah pada sesuatu. Tapi karena warga tidak tahu apa yang dilakukan Mas Pur ini, karena warga di sekitar tempat tinggal warung makannya Mas Pur ini tidak tahu apa sebenarnya, diceritakan ke keluarga dari Mbak Widi, yaitu ke narasumber Mbak Lili. Nah, semenjak kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tentang rumah makan yang setiap malam Jumat Kliwon itu selalu tutup, rasa penasaran Mbak Lili itu menanyakan ke kakaknya itu Mbak Widi, apa yang membuat warung makan suamimu yaitu Mas Pur selalu tutup di malam Jumat Kliwon. Waktu itu dijawab sama Mbak Widi, kalau itu keinginan dari suamiku. Tapi kenapa padahal di hari-hari yang lain selalu buka 24 jam dan sudah banyak para pekerjanya juga, kenapa harus berhenti? Kenapa harus rehat? Ini yang ditanyakan narasumber ke kakak kandungnya yaitu Mbak Widi. Karena pertanyaan itu selalu datang terus-menerus ke kakak kandungnya, ke Mbak Widi. Mbak Widi pun penasaran sebenarnya apa sih yang dilakukan suaminya sehingga suaminya selalu meminta para karyawannya, para pekerja yang di rumah makan itu untuk pulang lebih dini di setiap Kamis sore, yaitu menjelang Jumat Kliwon. Dan ternyata saat Mbak Widi mengendap-endap mengikuti apa yang dilakukan oleh suaminya, ternyata benar apa yang diceritakan warga ke Mbak Lili, dan Mbak Widi pun menyaksikan kalau suaminya sedang melakukan ritual-ritual tertentu seperti memberi sesuatu yaitu sesaji dan menyembah pada hal yang tidak dilihat oleh Mbak Widi. Itu yang dijelaskan Mbak Widi ke Mbak Lili. Nah, semenjak saat itu, nah dari kejadian itu Mbak Widi itu benar-benar tidak percaya kalau suaminya ternyata selama ini kurang lebihnya hampir 1 tahun setiap malam Jumat Kliwon yang selalu meminta untuk tutup lebih dini ternyata digunakan untuk melakukan membakar sesaji,
yaitu untuk memberikan pada perewangannya. Dan waktu itu Mbak Widi pun menanyakan di hari Jumatnya, setelah kepulangan suaminya di rumah makan yang alasannya untuk jaga rumah makan, padahal Mbak Widi itu tahu apa yang dilakukan oleh Mas Pur. Mbak Widi menanyakan dan mendesak Mas Pur, dan disitulah akhirnya terjadi pertengkaran. Dan waktu itu Mbak Widi balik ke rumah orang tuanya dan menceritakan kalau kesuksesannya dibantu perewangan lewat memberi sesaji. Di saat itulah orang tuanya Mbak Widi, termasuk narasumber yaitu Mbak Lili, meminta sama Mbak Widi untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh suaminya, yaitu Mas Pur. Nah, apa yang diinginkan keluarganya, Mbak Widi ini menyampaikan ke suaminya, tapi jawaban dari suaminya yang belum sempat didengar oleh Lili dan juga keluarganya berimbas pada musibah yang dialami oleh Mbak Widi, karena tidak ingin siapapun mengetahui apa yang dilakukan oleh Mas Pur sendiri. Ternyata Mbak Widi dijadikan tumbal untuk pesugihan dari warung makan yang dikelola Mas Pur dan istrinya. Ini kelakuan dari kakak iparnya Mbak Lili sampai dia tega menumbalkan istrinya demi kesuksesan dunia yang sesaat. Nah, setelah ditelusuri lebih dalam oleh Mbak Lili, benar apa yang diinginkan jawaban dari kakak kandungnya yaitu Mbak Widi yang tidak terjawab, karena malah mendapatkan jawaban tentang kakaknya yang meninggal secara mendadak, yang waktu itu sempat dibawa ke rumah sakit selama beberapa hari, tapi nyawanya tidak tertolong. Dan sakit yang dialami oleh kakaknya itu Mbak Widi itu benar-benar janggal, karena hasil dari analisa dokter itu sakitnya itu sakit biasa, tapi kenapa yang dirasakan oleh kakaknya Mbak Lili yaitu Mbak Widi itu seperti tubuh yang kepanasan dan juga pikirannya yang seperti orang yang sangat ketakutan. Nah, setelah nyawanya tidak tertolong yaitu Mbak Widi, Mbak Lili selama pengajian 7 hari 7 malam ini berusaha menanyakan ke orang pintar sebenarnya apa yang menyebabkan kakak kandungnya yaitu Mbak Widi itu meninggal dunia. Nah, usut punya usut, informasi yang beredar dari warga yang pernah menceritakan Mbak Lili dan dari orang pintar pun menjawab kalau meninggalnya Mbak Widi itu dikarenakan dia memergoki apa yang dilakukan oleh suaminya yang saat itu sedang memberi sesaji pada perewangannya, dan perewangan tersebut karena tidak mau diketahui oleh siapapun kecuali Mas Pur sendiri, ini yang membuat perewangan itu sangat marah, dan marahnya ini yang membuat Mbak Widi itu terancam dan akhirnya meninggal dunia. Itu yang diceritakan orang pintar. Nah, setelah kejadian itu hubungan antara keluarganya Mbak Widi yaitu Mbak Lili dan ibu bapaknya termasuk yang lainnya itu tidak lagi harmonis seperti dulu saat Mbak Widi itu masih hidup. Tapi semenjak kematiannya yang diduga oleh keluarganya Mbak Lili kalau meninggal kakaknya itu adalah ulah dari kelakuan suaminya sendiri. Setelah mengetahui kalau meninggalnya kakak kandungnya yaitu Mbak Widi disebabkan oleh ulah suaminya yaitu Mas Pur, Mbak Lili dan kedua orang tuanya termasuk adik-adiknya, satu keluarga ini benar-benar tidak mau lagi berhubungan dengan suaminya Mbak Widi yaitu Mas Pur. Walaupun Mas Pur yang berusaha untuk sering datang, kalau keluarganya dari Mbak Lili itu tidak menerima kalau kenyataannya Mbak Widi itu kakak kandungnya itu dijadikan tumbal oleh pesugihan yang dilakukan oleh Mas Pur. Di depan perilakunya yang baik, ternyata
apa yang disangkakan oleh Mbak Lili dan keluarganya terbukti kalau Mas Pur, yaitu kakak iparnya, benar-benar menggunakan penglaris, yaitu perewangan, agar rumah makan yang dikelolanya di pinggir jalan raya itu sukses dan saat ini pun masih berjalan. Rumah makannya yang sukses, yang membuat rumah makan milik Mas Pur itu berkembang pesat walaupun kekayaannya luar biasa, dan anak-anaknya yang sempat diasuh oleh orang lain yang membuat rumah makannya sukses dan berkembang sangat pesat dan kekayaannya yang semakin bertambah. Tapi bagi keluarganya Mbak Lili tidak sedikit pun berkeinginan untuk menerima apa yang diberikan oleh Mas Pur, yaitu kakak iparnya dari Mbak Lili, karena mereka khawatir jangan-jangan apa yang diberikan oleh Mas Pur ini bisa membahayakan Mbak Lili dan juga keluarganya. Mbak Lili, yaitu narasumber, berusaha meyakinkan keluarganya agar tidak berharap apapun bantuan dan juga belas kasihan dari Mas Pur yang ternyata bersekutu dengan iblis. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar di channel Sunyi Sepi ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.